Selamat datang semuanya di acara peluncuran parfum Laila. Cantik banget orang ini. Mari kita sambut istriku tercinta, Laila. Hari ini, akhirnya tiba juga. Cepat. Foto Nyonya cepat, Laila, foto. boleh kami Nyonya bertanya Laila. satu hal? Dan akhirnya, semua akan berakhir. Aku terlahir dengan kemampuan khusus. Ujung jariku bisa mengeluarkan mata air spiritual. Airnya berkhasiat untuk kecantikan dan detoksifikasi. Sejak menikah, memberikannya. kemampuanku diketahui oleh Adrian. Lalu dia menyekap dan menyiksaku untuk mengumpulkan air spiritual demi bisnis parfumnya. Hingga aku dehidrasi dan pingsan. kaya raya. Kemudian, Aku kaya dia raya. bahkan Aku menculik kaya kakakku raya. untuk mengancamku. Tenang saja, asalkan kau membantuku sekali lagi, selesaikan acara peluncuran ini, kau dan kakakmu bisa pergi jauh dari sini. Dasar wanita jalang, kau benar-benar berpikir setelah hari ini bisa kabur begitu saja. Karena aku tidak bisa memilikimu, orang lain juga jangan harap bisa memilikimu. Pak Andrian masih muda, sukses dan sayang istri. Nasib Laila benar-benar bagus ya. Pelantan suaramu. Itu sepupunya Laila, Meli. Dulu si Meli itu meremehkan Pak Adrian dan bersikeras mau menikah dengan Weston dari keluarga jauh hari yang terkaya. Tapi malamnya malah langsung jadi janda. Lihat saja, pasti dia menyesal setengah mati. Laila, kenapa nasibmu bisa sebagus ini? Laila! Mati saja kau! Ada pembunuhan. Cepat pergi. Cepat pergi. Kenapa? Kenapa kau bisa hidup mewah dan bahagia? Sedangkan aku, hidupku seperti tikus, God, miskin dan sengsara. Kenapa? Aditya bilang, asal kau mati, aku akan jadi Nyonya Adrian yang baru. Oh, bukan. Adrian! Lucu sekali. Ternyata aku sebodoh itu sampai percaya omong kosongmu. Kalau saja ada kehidupan selanjutnya. Aneh, bukankah ini kamarku sebelum aku menikah? Aku tidak mati? Dan baju merah ini? Jangan-jangan... 就好像要流浪一幅画。 Bukankah ini hari pernikahanku? Baguslah, aku terlahir kembali. Aku belum menikah dengan Adrian si brengsek itu. Tapi dia kan sebentar lagi akan datang menjemputku. Gimana nih? Laila, aku mau tukar pengantin denganmu. Kau yang menikah dengan si Weston yang penyakitan itu untuk tolak bala. Aku mau menikah dengan Adrian. Ada apa ini? Bukannya Meli merengek ingin menikah dengan Weston demi mahar tinggi dari keluarga jauh hari. Jangan-jangan Meli juga terlahir kembali. Jangan-jangan Meli juga terlahir kembali. Kalau begitu baguslah, aku bisa manfaatkan. Kalian jangan keterlaluan. Perjanjian nikah dengan keluarga jauh hari ini awalnya untuk adikku. Kalian yang menukarnya demi mahar. Sekarang tahu kondisi Weston buruk, kalian paksa adikku untuk bertukar lagi. Atas dasar apa? Kakak, Bertukar dengan kalian juga demi kebaikan kalian. Keluarga jauh hari termasuk yang paling berada di desa kita. Menikah ke sana itu hidupnya pasti enak. Jangan sampai kalian tidak tahu diuntung. Kalau mimpi Meli itu benar, berarti Weston akan meninggal malam ini. Meskipun Adrian sekarang miskin, tapi nanti dia akan jadi direktur kaya raya. Tukar kembali juga tidak rugi. betul itu. Aku yang akan menikah dengan si miskin Adrian. Menggantikanmu menderita, apalagi yang kau tidak puas. Kau benar-benar mau tukar? Tentu saja. Konyol, kau sama sekali tidak tahu kalau Adrian itu psikopat pemalas dan jahat. Kalau kalian memaksa untuk bertukar, mana mungkin aku akan membiarkan kalian semudah itu. Aku tidak setuju tukar pengantin.
nanti nama baikku jadi jelek. Kau ini anak yatim piatu pembawa sial. Memangnya kau punya nama baik apa? Aku bicara terus terang saja. Laila, sebenarnya maumu apa? Mau bertukar juga boleh. Mahar dari keluarga Jauhari semuanya untukku. Dan juga rumah ini, kembalikan kepadaku. Kalian semua pindah dari sini. Dan juga rumah ini, kembalikan kepadaku. Kalian semua pindah dari sini. Apa-apa? Kembali ke rumah? Tidak mungkin. Kalian berdua itu sudah ayah besarkan dari kecil. Rumah ini sebagai kompensasi untuk kami. Ya sudah kalau begitu. Lagi pula rombongan penjemput sebentar lagi sampai. Sepertinya lebih baik menikah dengan keluarga Pratama saja. Ayah, nanti kalau keluarga Pratama sudah kaya raya, mau uang berapa banyak juga ada. Rumah seperti apa yang tidak bisa didapat? Aduh. Baiklah. Cuma rumah dan uang kan? Ambil saja. Tapi kalian harus ingat, kalian sendiri yang setuju bertukar. Jangan sampai menyesal nanti. Justru aku yang takut kalian menyesal. Bagaimana kalau kita buat surat perjanjian? Ayo. Adikku, meskipun keluarga Jauhari kaya, tapi kondisi Weston, kakak khawatir. Atau kau menikah dengan Adrian saja ya? Kak, jangan khawatirkan aku. Adrian itu anak mami yang licik, malas, rakus, dan licin. Ibunya juga kejam. Masih ada adik ipar yang pemalas. Menikah ke sana tidak akan ada hari yang baik. Dibandingkan dengan itu, setidaknya di keluarga Jauhari takkan kurang makan dan minum. Oh iya, Kak. Nanti kau dan Bagas pindah saja ke sini. Suamimu sudah meninggal. Kau tidak perlu lagi ditindas sama keluarga mertuamu. Baik. Di kehidupan ini, aku punya rumah. Kakak tidak akan terlantar lagi. Wah, pengantin datang. Selamat ya, selamat. Laila, di kehidupan ini nasibku akan lebih baik darimu. Silahkan pengantin wanita keluar dari kamar. Ayo. Wah, pengantin wanitanya datang. Oke. Wah, bagus sekali. Adik ipar, aku kakaknya Weston Sentosa. Aku datang mewakili adikku untuk menjemputmu. Kok kurus dan kecil begini? Dan aroma ini... Paru-paru adikku tidak sehat. Aku khawatir. Laila, dasar penggoda. Dari kecil sudah pakai salep wangi, tapi tidak mau bagi-bagi. Weston tidak tahan wewangian. Lebih baik kalau dia mati lebih cepat. Nah, itu baru seru. Gawat, aroma air spiritual di tubuhku terlalu kuat. Kalau Weston tidak tahan wewangian, apakah Sentosa tidak akan membawaku pergi? Tadi pagi kami pakai wangian. Di sini itu tradisi untuk menolak bala bagi pengantin baru. Tidak berbahaya bagi tubuh kok. Air spiritual Laila bisa menyembuhkan penyakit. Mungkin ini memang jodoh yang baik. Oh, begitu ya. Kalau begitu ayo kita cepat berangkat. Nanti kita bisa ketinggalan waktu baiknya. Baik. Ayo, jalan. Selamat ya, selamat. Baik. Naiklah ke mobil. Mobil? Tapi di kehidupan sebelumnya, bukannya Meli tidak naik mobil? Suamimu yang penyakitan itu, sebelah kakinya sudah di liang lahat. Mau aku menikah dengannya, harus tambah uang. Mau aku menikah dengannya, harus tambah uang. Wanita macam apa kau berani mengutuk adikku? Kenapa kau setuju menikah untuk telak bala? Aku tidak peduli. Kalau kau tidak tambah uang, aku tidak mau menikah. Ayo. Iya, tambah uang. Ayo. Meli, ada apa ini? Kenapa kau mengingkari janji? Weston itu hidupnya tidak akan lama lagi. Selagi bisa peras saja sebanyak-banyaknya. Mobil?
Awas. Terima kasih, Kak. Tidak usah berterima kasih. Aneh. Bukannya Meli itu orangnya sombong. Kok bisa bilang terima kasih? Rasanya ada yang aneh ya. Kak Santosa, ayo cepat. Pernikahan tolak bala tidak boleh telat dari waktu baiknya. Ya, ayo cepat berangkat. Gimana sih idenya? Iya nih, ngapain sih? Kalau menabrak orang harus ganti rugi loh, aku beritahu ya. Keluarga Jauhari benar-benar niat ya. Sampai sewa mobil untuk jemput pengantin. Si Adrian itu datang dengan tangan kosong, tidak bawa sepeda sama sekali. Memalukan banget ya. Iya loh, benar. Itu dia maksudku. Iya kan? Lihat deh, mereka baik sekali. Ayo masuk. Cuma bisa naik pas nikah doang. Keluarga Jauhari itu tidak ada yang bisa diremehkan. Kau akan menderita kalau menikah ke sana. Pengantinnya datang. Ayo masuk semua. Masuk. Ayo, kita makan, ayo. Bu, sudah datang. Pengantin wanita ini postur tubuhnya bagus sekali, cuma badannya kurus banget. Pengantin ini kenapa wangi parfumnya nyengat sekali? Apa dia wanita baik-baik? Cepat ambil ayam jantannya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kalau kau tidak mau, tidak usah menikah. Weston, kau gila ya? Aduh, Bu. Mungkin umurku tidak akan lama lagi. Weston, aku tidak mau menyusahkan orang lain. Aku juga tidak setuju dengan pernikahan pembawa hoki ini. Jadi, kalau kau tidak mau, tidak usah menikah. Suara pria ini merdu sekali. Aku sudah lama dengar Weston menolong orang dari kebakaran pas pulang dari wajib militer. Makanya jantung dan parunya terluka. Sayang sekali, pemuda yang begitu baik. Laila, kau pikir kau masih nona dari keluarga Wulandari? Sudah sampai di depan pintu keluarga Jauhari, sekarang kau tidak mau menikah? Kau tidak punya malu ya? Kembalikan uangnya. Aku tidak mau pulang. Aku mau menikah dengannya. Menikah denganmu, Weston, aku tidak akan menyesal. Menikah denganmu, Weston, aku tidak akan menyesal. Di kehidupan sebelumnya, kau mati malam ini. Di kehidupan ini, ada aku. Aku tidak akan membiarkanmu mati mudah. Cepat bawa ayam jantannya ke sini. Tunggu, aku sendiri yang akan melakukan upacaranya. Karena kau tidak menyesal, aku akan memberikan hatiku sepenuhnya. Pertama... Tunggu. Kenapa? Kau sudah menyesal? Aku bukannya menyesal. Aku cuma mau menjelaskan satu hal sebelum kita menikah. Aku bukan Meli. Aku sepupunya Meli, Laila. Apa? Kakak, apa yang sudah kau lakukan? Kenapa bisa salah bawa pengantin? Aku juga... Ini bukan salah Kak Sentosa. Cuma kami... Tidak apa-apa. Begini sudah sangat bagus. Aku tidak keberatan, tapi apa kau tidak akan menyesal? Aku tidak menyesal. Aku mau menikah denganmu. Hanya saja, aku takut kalian mengusirku. Tidak akan. Bibi, kita lanjutkan upacaranya. Pertama, penghormatan pada langit dan bumi. Kedua, penghormatan pada orang tua. Suami istri saling memberi hormat.
Weston? 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 Ada apa ini? Anakku, Weston. anakku Weston, Weston. Kau Anakku tidak tidak apa-apa? apa-apa. Di hari bahagia ini kenapa dia bisa pingsan ya? Iya. Jangan-jangan gara-gara wangi parfum pengantin wanita dia jadi pingsan. Apa sebelumnya batuknya separah itu? Tidak tahu. Apa jangan-jangan aku memang pembawa sial, membuat Weston mati? Di hari pernikahan pengantin pria pingsan karena parfum pengantin wanita. Ada-ada saja ya. Benar, iya kan? Wangi parfumnya memang menyengat sih. Air spiritual bisa menyembuhkan segala penyakit. Kalau dia meminumnya, penyakitnya pasti akan membaik. Minum dulu deh. Kamu mau apa lagi? Cepat pergi dari sini. Aduh, minggir. Sini. Baiklah. Weston? Weston? Sudah sadar. Wah, sudah sadar. Sadar. Sudah baik kan? Pelan-pelan. Pelan-pelan sudah sadar. Kamu ngapain berdiri di situ? Sudahlah. Kondisi Weston mana bisa menyalahkan menantu baru. Kalau karena aroma, tinggal mandi saja kan beres. Istri kakak, nanti tolong rebuskan air panas. Siap Bu, serahkan saja padaku. Bu, wangi tubuh Layla enak sekali. Menciumnya saja, dadaku jadi tidak sakit lagi. Weston, mulai sekarang dia adalah istrimu. Kau harus melindunginya baik-baik. Sebelumnya Weston pingsan berhari-hari dan tidak bangun-bangun. Sekarang dia langsung sadar. Wajahnya juga jadi merona. Apa jangan-jangan ucapan peramal buta itu benar? Pengantin yang dijodohkan sejak kecil adalah bintang keberuntungan Weston. Bawa Weston istirahat di kamar dulu. Cepat sajikan teh untuk ibu mertuamu. Ibu, silahkan minum tehnya. Karena kau sudah masuk keluarga Jauhari, mulai sekarang kau adalah bagian dari keluarga Jauhari. Terima kasih, Bu. Upacara selesai. Sepasang Phoenix membangun sarang bersama. Angpau membuka jalan penuh berkah. Antar pengantin baru ke kamar. Baik. Sepertinya dia sudah tidur. Aroma di tubuhku sudah menumpuk terlalu banyak. Memang terlalu menyengat. Selagi dia masih tidur, aku mandi dulu deh. Kapan kau bangun? Kapan kau bangun? Baru saja bangun. Biar aku buang airnya ya. Tidak usah. Nanti aku sendiri saja yang buang. Kau istirahat saja. Wangi apa ini di tubuhmu? Wangi sekali. Membuat hati jadi tenang. Kau beneran merasa ini wangi? Tidak merasa aku ini wanita nakal? Mana mungkin nakal? Sebenarnya ini buatanku sendiri. Kalian sudah tidur?
Kenapa masih ada wangi? Bukannya sudah mandi? Kau tak tahu kalau Weston tidak bisa mencium wangi-wangian? Bu, aku yang membelikannya untuk menantu baru. Aku suka sekali wangi ini. Ya sudahlah, ini minum obatnya. Bu, biar aku saja. Rasa obat ini berbeda dari biasanya. Ada aroma wangi dari tubuhnya. Di tubuhnya ada rahasia apa sebenarnya? Nih, Bu. Istrimu masih muda. Kau jangan mengganggunya ya. Aku tahu, Bu. Cepatlah tidur. Kalau begitu, kita tidur lebih awal ya. Terima kasih ya. Tadi sudah membelaku. Sebenarnya aku punya rahasia yang ingin kuberitahukan padamu.